Selamat sore Pak Pran. Pak Pran sebagai Hamar Akar Rumput dan LSM juga. Menurut pengamatan Pak Pran, masalah lingkungan kita yang sekarang makin istilahnya apa itu ya, kalau di perkebunan sawit kan perimbaan. Kalau kita ini kita cara melestarikan hutan yang baik dan tepat sasaran. Begini, saya sebagai pencinta alam ya, bagaimana alam ini dan hutan rimba yang ada kayu-kayu ini merupakan sahabat kita. Bahkan alam itu menjadi salah satu soko guru gitu. Karena alam ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Jubata sendiri. Nah, bagaimana menjaga lingkungan agar alam ini tetap terjaga, agar kita rawat, tentu kita lestarikan kembali ya tanaman-tanaman pohon ini. Tanaman pohon aja itu ditanam nggak apa-apa, karena asas manfaat dari tanaman pohon, dari pohon sendiri itu luar biasa. Yang pertama ya menjaga erosi ya, supaya jangan longsor ya, jangan terjadi tanah-tanah roboh ya. Yang kedua ya mencegah banjir, jangan sampai pohon-pohon yang besar yang kayak gini nih kita tebang ya, itu bisa menyebabkan banjir. Yang ketiga menjaga panas. Artinya negara kita Indonesia, khususnya Kalimantan Barat ini merupakan jamrut ya, khatulistiwa. Di seluruh dunia nih hanya Kalimantan Barat itu yang khatulistiwa. Artinya garis panas sekali, jamrut. Dan saya dengar juga ada semacam garisan cincin api gitu. Ini menjaga global warming yang diserukan oleh PBB ya, agar bagaimana Kalimantan Barat, Kalimantan khususnya, karena jantungnya dunia itu menjaga hutan, melestarikan hutan, merawat hutan dan membudayakan pohon-pohon itu agar ditanami kembali. Saat ini kan kalau kita lihat sawit itu luar biasa sekali. Itu ada 1,3 hektar menurut informasi pemerintah. Ini terduga juga ya. Itu yang menggunakan hak guna usaha itu belum jelas. 1,3 juta hektar ya? Ya, 1,3 juta. Nah, jadi gini Pak Pran, kalau masalah tadi lahan sawit yang izinnya tidak jelas 1,3 hektar, itu pemerintah tuh mau larikan kemana? saya bahas kayak masalah pohon tadi dulu. Kalau pohon ini kan termasuk satu batang pohon ini kan juga menampung 2 oksigen manusia ya. Bayangkan kalau Anda menanam 1 pohon atau 100 pohon atau 1000 pohon, itu berapa ribu oksigen manusia yang Anda bantu gitu. Nah, terkait dengan investasi di bidang kebun kelapa sawit ini, kuncinya ada di pemerintah. Bagaimana pemerintah itu melakukan check and balance, melakukan investigasi di setiap perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan khususnya ya. Itu benar-benar tegas, benar-benar jelas. Karena investasi ini juga merupakan salah satu pendapatan negara ya, pendapatan daerah. Ya, selaku top leadership itu kan ada di pemerintah, ada di, kalau di daerah ya ada Pemdanya juga, ya ada dinas perizinan, ya, termasuk juga penegasan supremasi hukum di bidang yudikatifnya juga, legislatifnya. Ya ini harus sinkron, ya, termasuk BPN. Nah, kalau kita mau melakukan cek, fungsi BPN itu kan apa sih sebenarnya? Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi kesalahan hak guna usaha ini dan investasi di bidang perkebunan sawit saat ini, mafia-mafia yang bekerja? Siapa sih yang bertanggung jawab kalau terjadinya erosi, pemanasan global, kekurangan oksigen manusia dan terjadinya banjir? Karena kayu-kayu yang besar itu ditebang. Nah, harapan ke depan bagaimana pemerintah tegas
Jangan takut. Demi keselamatan manusia, kita bicara tentang kemanusiaan. Ya. Kita bicara tentang manusiawi. Ya. Jangan sampai rakyat itu, masyarakat itu menjadi salah satu korban. Tergantung bagaimana pemerintah. Pemerintah itu bertindak tegas. Jangan hanya tajam di atas, tumpul di bawah, dibolak-balik. Yang kita butuhkan adalah bagaimana dedikasi pemerintah, kesungguh-sungguh pemerintah untuk ngurus rakyat. Itu satu. Yang kedua, kita butuh kejujuran. Bagaimana pemerintah atau terkait untuk menindak ya secara adil. Ya, secara adil artinya masyarakat merasakan keadilan dan masyarakat merasakan jaminan dan pelindungan. Apalagi berkaitan dengan hutan kita saat ini nih sudah mau selesai ya, maka terjadi banjir, terjadi erosi, terjadi pemanasan, bahkan kekurangan oksigen manusia. Coba lihat, coba kayak gini dipelihara. Betapa indahnya ya. Zaman nenek moyang kita dulu bro, itu menyolokkan kita nggak nanam sawit kok, ngaret aja ke ladang, kita tumbuh juga dengan sehat. Jadi di zaman modern ini kita imbangi, kita jaga juga yang namanya hukum kearifan lokal. Jadi hukum kearifan lokal ini bagaimana kita menjaga hutan. Ya, kalau di Indonesia kan satu-satunya yang mendapat predikat di PBB kemarin itu kan Kapuas Hulu. Kapuas Hulu menjaga hutannya, melestarikan, membudayakan hutannya. Ya salah satunya ya pohon-pohon yang saat ini juga sudah booming itu keraton. Selain daripada karet dan pohon-pohon yang lain, nangka, ya semua pohon lah. Jadi Ini pesan bro, saya, ini Pak Pran, kalau khususnya di Bengkayang ini apakah bisa masyarakatnya menjaga hutan? bisa kalau pemerintah itu tegas. Pemerintah itu bergerak, mengajak seluruh elemen masyarakat. Dengan situasi kondisi yang kayak gini ya, apapun alasannya sebagai menata negara ini kan pemerintah. Di bidang politik, di bidang sosial, budaya dan adat itu adalah pemerintah. Di bidang hukum juga pemerintah. Nah, ada tiga hal itu tadi. Jika pertahanan keamanan kita lemah, hukum kita lemah, ekonomi juga akan lemah. Inilah akan terjadi masalah-masalah sosial nantinya. Itu aja sih. Jadi pesannya ya tolonglah pemerintah ya tegas untuk menindak siapa pelaku atau oknum gitu aja. Oknum yang merusak lahan-lahan yang ada di Kalimantan. Untuk Pak Pran mengajak masyarakat Kabupaten Bengkayang khususnya untuk menjaga hutan tuh bagaimana pesannya? Ya itu tadi. Kita menanam tidak harus diperintah oleh pemerintah. Selagi ada lahan tidur daripada kosong atau bekas peti itu, yang peti itu pun ditanami kembali, jangan dibiarkan gitu. Kita tanam harus ada nilai ekonomisnya juga ya? Ya pokoknya yang namanya kayu pasti asas manfaatnya itu luar biasa, nggak perlu harus nilai ekonomis. Ya, itu pasti. Yang namanya kayu itu asas manfaatnya itu ada, kan saya sudah jelaskan tadi, semua itu udah jelas ya. Asas manfaat kayu itu jelas sekali, ada manfaatnya. Kalau berkaitan dengan asas nilai ekonomis, semua nilai ekonomis, baik tanaman yang lembut maupun yang tanaman yang keras. Dah, itu aja dulu ya. Oke, selamat sore.